Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Komisi Pemilihan Umum Rotendao terus melakukan distribusi logistik Pilkada 2024. Pencoblosan pada 27 November 2024. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk mengetahui bagaimana distribusi logistik di ujung selatan NKRI. Apa yang menjadi tantangan? Dan sejauh ini apakah seluruh distribusi berjalan dengan baik? Dan bagaimana mengantisipasi agar distribusi logistik di ujung selatan NKRI berjalan sesuai dengan target, sesuai dengan atau waktu yang telah ditentukan. Nanti kami akan mencoba untuk hadirkan perbincangannya malam hari ini bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Rotendao, Agabus Lau. Indonesia Menyapa Malam. Dan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian logistik Pilkada 2024 kami akan berbincang bersama dengan Agabus Lau. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Rotendao. Selamat malam Pak Agabus, apa kabar? Selamat malam, ya. Tuhan sehat Pak. Baik, dengan Rudi di Studio Pro 3. Baik, Pak Agabus, bisa dijelaskan kondisi umum dari aktivitas distribusi logistik di wilayah Bapak bagaimana selama ini atau sejauh ini? Baik, terima kasih sahabat RRI Pro 3 dimanapun berada terkait dengan logistik di Kabupaten Rotendao. Sampai dengan saat ini perlengkapan pemungutan suara itu sudah kami terima. Terkait kotak suara itu kami sudah terima dalam keadaan lengkap. Bahkan kami sudah setting, kotak suaranya sudah jadi. Terus juga terkait dengan bilik suara kami sudah terima, segel kami sudah terima. Terus surat suara juga kami sudah terima. Yeah. Terkait dengan surat suara, kami juga sudah lakukan penyortiran dan pelipatan. Jadi untuk pemilihan surat suara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati kami sudah setting, sudah sortir, lipat, dan dari yang seharusnya kami terima untuk surat suara gubernur dari 103.679 setelah kami sortir, yang baiknya 103.550, itu rusak ada 174. Terus untuk surat suara bupati dari 103.679 yang kami terima, setelah sortir yang baik itu 103.239. Artinya yang rusak itu ada 467 dari yang seharusnya. Dan itu juga kami sudah ajukan kekurangan ke pihak penyedia, dan informasi yang disampaikan oleh pihak penyedia bahwa tanggal 13 itu surat suara sudah sampai di Kupang dan selanjutnya akan dikirim ke Rote. Yeah. Untuk pengiriman logistik sampai dengan saat ini tidak ada kendala, mulai dari penyedia sampai ke kami di Kabupaten Rotendao ini, sampai sejauh ini semua masih dalam keadaan lancar. Ya. Ya. Jadi 13 November akan ada pengiriman logistik dari surat suara yang mengalami kerusakan Pak ya? Baik untuk calon gubernur dan calon bupati ya Pak? Iya, tanggal 13 itu informasinya itu sudah sampai di Kupang. Baik. Dan kami diminta untuk kami utus tim dari kepolisian dan juga dari tim KPU untuk melakukan penjemputan di Kupang, karena untuk ke Rote itu harus menyeberang lagi. Ke Rote lewat karena kami di kepulauan, kami Rotendao ini berada di ujung selatan Indonesia. Terus kalau sampai ke Rote itu logistik itu nanti kami jemput lagi di Kupang, baru dengan penyeberangan SDP atau dengan ekspres bahari
untuk bisa sampai ke Rote. Rote. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak dari Kupang sampai ke Rote melalui transportasi laut ini Pak Agabus? 1 hari. Satu hari. Iya. Jadi kalau tanggal 13-nya sampai di Kupang, itu tanggal 14-nya bisa sampai di Rote. Oke. Dan untuk kemarin waktu distribusi seluruh logistik tidak terhambat dengan faktor cuaca kah Pak di sana? Ya, sejauh ini tidak ada kendala. Dan kami juga ya berharap, kami mudah-mudahan pendistribusi logistik dari penyedia sampai ke kami ini mudah-mudahan tidak ada kendala, dan juga kami saat mendistribusikan ke kecamatan bahkan sampai ke TPS juga mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, selama ini memang tidak ada upaya lain untuk selain jalur laut ini Pak, karena mungkin tingkat resikonya kan lebih tinggi dari faktor cuaca kah atau hal lain mungkin? Ya, kalau untuk sejauh ini proses pengirimannya kami lewat angkutan laut, karena posisi ya masih aman. Kalau memang posisi ketika hujan angin, gelombang dan tidak ada penyeberangan, maka bisa ada alternatif lain lewat pengiriman lewat udara. Lewat udara, oke. Pesawat. Ya. Kemudian untuk memastikan keamanan logistik selama dalam perjalanan, bagaimana ini Pak Gabus? Kalau untuk pengamanan setelah sampai di Kupang, itu dari kami tim dari KPU bersama kepolisian itu kami sudah langsung tunggu di Kupang untuk memastikan logistik itu terdistribusi sampai ke Rote dengan keadaan baik. Itu pengawalan dari KPU, Bawaslu, pihak-pihak terkait itu selalu membantu kami mendampingi. Ya. Jadi dipastikan bahwa logistik itu sampai di Rote dengan keadaan aman dan baik. Oke. Kemudian setelah sampai di Rote, kapan nanti nih Pak akan didistribusikan ke TPS? Total jumlah TTS di Rotendao ada berapa banyak ini Pak Agabus? Untuk TPS di Rotendao ada 273, regulernya ada 272 dan TPS khususnya ada 1. Jadi total semua TPS ada di Rote itu ada 273. Ya. Terus rencana kami, karena ada satu kecamatan itu adalah kecamatan kepulauan, dia pulau tersendiri lagi, sehingga rencana kami tanggal 24 itu kami sudah harus distribusi ke kecamatan. Pada pemilu kemarin itu kami menggunakan kapal nelayan, tapi kapal selama ini kami selalu menggunakan itu. Yeah. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini TNI Polri. Yeah. Apabila pada saat tanggal 23, 24 dan terjadi hujan, maka kami bisa menggunakan armadanya TNI Angkatan Laut atau bisa lewat pakai pol air untuk membantu kami mendistribusikan logistik ke Pulau Ndaunuse atau Kecamatan Ndaunuse. Kalau untuk kecamatan yang ada di daratan, rencana kami itu kami akan distribusi di tanggal 25 sampai ke kecamatan, sampai ke PPK, dan di tanggal 26 itu dari PPK menuju ke PPS. Nanti di tanggal 27 pagi itu dari PPS ke TPS. Oke, artinya untuk geografis seluruh daerah di daerah Rotendao tidak ada kendala Pak ya, ketika nanti akan didistribusikan seluruh logistik ke masing-masing TPS. Ya, kalau untuk Rote hanya ada satu kecamatan yang ketika terjadi cuaca yang kurang baik, maka itu agak sedikit kendala pada saat pendistribusian, yaitu Kecamatan Ndaunuse. Jadi itu kami butuh dukungan dari pihak-pihak terkait kalau terjadi hujan, angin dan gelombang. Tetapi kalau posisi cuacanya baik seperti sekarang, maka tidak ada kendala. Kalau untuk daratan dipastikan semua bisa dijangkau. Di tanggal 25 itu dipastikan kami akan mendistribusikan semua logistik sampai ke kecamatan. Ya. Koordinasi dengan pihak lain Pak, pemerintah daerah atau bahkan mungkin masyarakat lokal dalam mendukung pendistribusian logistik tepat waktu dan juga tingkat keamanan, tidak ada kerusakan, bagaimana sejauh ini? Untuk koordinasi kami, hubungan kami dengan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait ini cukup baik. Sangat dari pihak-pihak terkait, pemerintah, TNI Polri.
Ya, Ya. kami juga rencana dalam waktu dekat ini kami akan rapat ulang lagi Oke. terkait dengan kesiapan pelaksanaan pilkada sekaligus dengan rencana pendistribusian logistik. Rencana kami kalau tidak ada halangan mungkin di tanggal 12 ini kami mau mantapkan lagi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah, TNI, Polri, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada dan pendistribusian logistik ini. Ya. Pada pemilu kemarin juga kami sangat mendapat dukungan dari pemerintah dan TNI dalam hal pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS, Ya. PPK sampai ke TPS. Baik. Pak Agabus Lau, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses Pak ya, mudah-mudahan seluruhnya Terima dapat kasih. berjalan dengan baik sampai pada pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang. Terima kasih Pak, sehat selalu. Selamat malam. Memang. Demikian tadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Rotendao, wilayah paling selatan dari NKRI, Agabus Lau. Kami berbincang mengenai distribusi logistik Pilkada 2024 di Rotendao, Nusa Tenggara Timur.